Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama kami mengucapkan selamat bergabung di channel GSJA Efrata untuk menyaksikan dan beribadah bersama secara online. Kami mengingatkan bahwa pada ibadah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi mohon jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dikirimkan dan simpan dekat dengan Anda untuk memudahkan Anda mengikuti perjamuan kudus. Seperti biasa di minggu pertama kita memberikan dua macam persembahan, yaitu persembahan umum dan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, kami mohon setiap pemberian dapat dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikanlah angka 1 pada digit terakhir nominal yang Anda transfer. Untuk persepuluhan, berikanlah angka 2 pada digit terakhir nominal yang Anda transfer. Minggu depan, 10 Mei, kita akan tetap mengadakan ibadah secara online, mulai jam 7 pagi, melalui YouTube channel GSJA Efrata. So, jangan lupa, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJA Efrata, dan selamat beribadah. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di hari Minggu yang pertama di bulan Mei dalam ibadah yang masih online, masing-masing di rumah masing-masing. Seperti saya juga di rumah kami, dan saya beserta suami saya akan bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian dan singer yang merekam di rumah mereka juga. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Dia karena Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang sangat amat berkuasa, dan kita akan memberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Lagu yang pertama, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Kalau kami sampai pada hari ini masih sehat, masih bisa berbakti kepadamu Tuhan, dalam keterbatasan kami tahu itu semua karena anugerah penyertaan-Mu kepada kami. Saat ini ya Tuhan, pimpin kami dalam ibadah kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami ada ya Tuhan. Engkau beserta dengan kami, biarlah pengurapan-Mu dan Roh Kudus-Mu saat ini akan menolong kami untuk memberikan yang terbaik dalam penyembahan dan pujian kami kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, kita mau menyanyikan pujian-pujian yang saudara harusnya tahu, pujian-pujian lama, tetapi ini adalah satu pujian kita, pernyataan iman kita bahwa di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, kita tahu bahwa buat kita Tuhanlah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Sama-sama, dialah segalanya, dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Ya,
sekarang dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Tuhan kita selalu indah, Tuhan kita selalu yang termanis, yang termulia, yang terajaib dalam kehidupan kita. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera kepada kita itu luar biasa, memberikan ketenangan bagi kita, bagi saudara-saudara, bagi keluarga, bagi saya juga. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus kita pagi hari ini, kita mau masuk di dalam suasana, di dalam hadirat yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita mau memberikan semuanya kepada Tuhan dalam pujian ini. Kita berikan yang terbaik, suara kita, hati kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Tuhan, karena Dia yang layak menerima semua pujian kita, menerima segala hormat kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layak
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saya akan berbicara kepada saudara hari ini tentang satu tema batu karang yang teguh. Saya ajak saudara untuk membaca Alkitab saudara 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka semua dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Matius 7 ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, Alkitab menyebut bahwa Yesus Kristus itu sebagai batu karang. Sedangkan dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 menyebutkan bahwa batu karang itu tidak pernah berubah. Di dalam Dia semua orang percaya disatukan, baik saya maupun saudara-saudara yang dicintai dan dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu Matius mencatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-25, Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat kita berpijak pada saat badai kehidupan menerpa dan menghempas hidup kita. Kalau saudara cermati baik-baik, rata-rata yang menghiasi pembicaraan kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, rata-rata pembicaraan hanya berkisar tentang kemungkinan antivirus COVID-19 akan segera ditemukan. Kemungkinan obat virus COVID-19 tidak lama lagi akan ada. Kemungkinan pandemi COVID-19 ini hanya sampai di bulan April. Kemungkinan pandemi COVID-19 ini bisa sampai di bulan Mei. Ada juga yang berkata bahwa kemungkinan pandemi virus corona ini sampai di bulan Juni. Kemungkinan akan banyak orang dikatakan menjadi stres yang baru dan menghuni rumah sakit. Semua ini berkisar kemungkinan. Saudara dengarkan ini baik-baik. Di dalam Yesus pengharapan kita bukan pada kemungkinan. Pengharapan kita ada pada Allah. Terus terang, saya tidak mendengar secara langsung suara Allah. Tetapi saya berkeyakinan penuh bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ia terus berbicara melalui firman-Nya. Alkitab adalah suara Allah. Kita harus tahu bahwa pandemi COVID-19 bukan murka Allah. Hidup atau mati kita bersama-sama dengan Allah. Amin saudara-saudara. Sekali lagi saya katakan, hidup dan mati kita, Alkitab berkata, Dia akan tetap bersama-sama dengan kita. Mengapa ini bukan murka Allah? Alasannya karena kematian Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi murka Allah ditimpakan kepada saudara dan saya. Inilah batu karang yang teguh, tempat kita berdiri tanpa goyah. Inilah batu karang tempat kita berdiri itu tidak rapuh. Untuk menyikapi pandemi virus corona, kita tidak boleh bermain di atas kemungkinan.
Kita harus berdiri di atas batu karang yang teguh itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bisakah saudara dan saya mengaminkan ayat ini? Atau mengaminkan perkataan ini? Pandemi COVID-19 adalah situasi di mana saya dan saudara hidup mengalami. Tidak ada yang bisa menjamin setelah pandemi COVID-19 ini berakhir juga kesulitan kita. Tidak ada yang dapat menjamin setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, tidak akan ada muncul lagi virus-virus yang lain. Kita tidak tahu di depan kita ada ratusan bencana, ada ratusan virus yang tidak kelihatan, yang bisa saja terjadi di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pengharapan di masa-masa sekarang adalah kekuatan kita. Di masa sekarang, di dalam situasi yang tidak normal ini, pengharapan mencegah saya, mencegah saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pengharapan mencegah kita untuk tidak marah kepada Tuhan. Pengharapan mencegah kita untuk tidak mempertanyakan di mana Tuhan di dalam situasi yang tidak normal seperti yang sekarang ini. Pengharapan mencegah kita untuk tidak hidup di dalam keputusasaan. Pengharapan mencegah kita membebaskan saya dan saudara dari ketakutan. Pengharapan mencegah kita, membebaskan kita hidup di dalam keegoisan, hidup di dalam ketamakan di masa-masa yang tidak normal ini. Mengapa kita punya pengharapan? Karena kita berdiri di atas batu karang yang tidak pernah goyah itu. Karena Yesus berjanji, hidup dan mati kita, Dia tetap bersama-sama dengan kita. Pengharapan di dalam Yesus adalah batu karang kita. Hidup dan mati, janji Tuhan adalah saya dan saudara akan tetap bersama-sama dengan Allah. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang dahsyat, saudara-saudaraku? Di atas batu karang inilah saya, istri saya, anak-anak saya, dan seluruh jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk saya gembalakan berdiri. Saya mengajak saudara membaca Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Di dalam perahu inilah saya dan keluarga saya dan saudara bersama-sama berdiri. Di dalam perahu inilah kita ada di masa-masa sulit ini, di mana Yesus nahkodanya. Apakah ketika Yesus dalam perahu-perahu murid-muridnya menjamin bahwa murid-muridnya tidak menghadapi gelombang badai? Apakah ketika Yesus ada di dalam perahu murid-muridnya, murid-muridnya tidak menghadapi taufan yang sangat dahsyat? Tidak, saudara-saudara. Perahu mereka tetap menghadapi gelombang yang besar, badai yang besar, taufan yang sangat dahsyat. Ombak yang ingin menenggelamkan perahu mereka. Tetapi selama Yesus bersama dengan kita di dalam perahu itu, sekalipun ada taufan yang sangat dahsyat, sekalipun ada badai yang sangat besar, sekalipun ada ombak yang ingin menenggelamkan perahu kita, dengarkan ini baik-baik. Perahu kita akan tetap selamat.
kita yang ada di dalam perahu bersama dengan Yesus akan tetap selamat. Kita akan sampai di daratan, saudara-saudara. Kita akan tetap menjadi pemenang. Coba saudara baca di ayat yang ke-36 bagian akhir. Di sana dicatat perahu-perahu lain juga ikut menyertai murid-murid Yesus. Saudara bisa bayangkan ketika murid-murid menghadapi taufan yang sangat dahsyat. Perahu mereka menghadapi ombak yang besar yang ingin menenggelamkan perahu mereka. Tetapi di dalam perahu mereka masing-masing tidak ada Yesus. Di dalam perahu mereka, orang-orang yang di dalam perahu yang lain yang menyertai perahu murid-murid di mana Yesus bersama-sama dengan mereka. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan buat perahu-perahu itu apakah perahu mereka bisa selamat. Tidak ada jaminan perahu-perahu mereka bisa sampai ke daratan. Tidak ada jaminan bahwa perahu-perahu mereka bisa menghadapi taufan yang dahsyat itu dengan selamat. Sekali lagi saya ingin ajak kepada saudara, berdirilah di atas batu karang yang teguh itu. Berdirilah di sana. Karena batu karang itu adalah Yesus Kristus. Memang di dalam Yesus kita tetap menghadapi taufan yang sangat dahsyat. Tetap ada gelombang besar. Tetap ada badai yang mencoba menenggelamkan perahu kita. Tetap ada angin sakal yang ingin menghancurkan perahu kita. Di dalam situasi seperti ini, seperti di masa-masa sekarang ini, tetaplah ingat bahwa saudara sedang berdiri di atas batu karang yang teguh itu. Saudara sedang ada di dalam perahu di mana Yesus bersama-sama di dalam perahu saudara. Dia nakoda kita, saudara-saudara. Yesus adalah nakoda di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rumah tangga kita. Di dalam kehidupan bisnis, di dalam bisnis kita. Di dalam usaha dan pekerjaan kita. Dalam kehidupan anak-anak kita. Dalam kehidupan masa depan kita. Pengharapan di dalam Yesus membuat kita tidak berdiri di atas pasir yang rapuh. Tidak berdiri di atas pasir yang gampang goyah. Tidak berdiri di atas pasir yang gampang rubuh. Pengharapan melampaui kematian, saudara-saudara. Ini harus saudara ketahui. Pengharapan itu datang dari kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin ada orang berkata, Allahnya Kennedy itu hanya jago berurusan di masa-masa yang akan datang. Tetapi bukan di dalam urusan di masa-masa seperti sekarang ini. Seperti yang sedang dialami oleh dunia terhadap pandemi COVID-19. Dimanapun Anda, siapapun Anda, apapun keadaan Anda, dengarkan ini baik-baik. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, di masa lampau, di masa sekarang, sampai di masa yang akan datang, bahkan sampai di masa yang di masa depan, Allah itu mengendalikan dunia dan hidup kita. Saudara bisa baca di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 15. Saya berharap ini menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara. Di mana Allah di masa-masa pandemi COVID-19 ini? Saya mau katakan sebelum saya bacakan buat saudara, Allah tetap bersama-sama dengan kita. Dia tidak hanya jago di masa lalu, tapi dia juga dahsyat di masa sekarang. Dia bukan hanya dahsyat di masa sekarang, dia akan dahsyat juga di masa depan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13-15 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu
Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kehilangan dan lenyap, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah bukan hanya baik dalam urusan di masa depan. Allah kita sangat luar biasa di masa lampau. Dia juga Allah yang luar biasa di masa sekarang. Dan pasti luar biasa di masa yang akan datang. Di batu karang inilah saya, istri saya, anak-anak saya berdiri. Dan saya ingin saudara, siapapun saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara bisa berdiri di atasnya. Batu karang ini teguh. Batu karang ini kokoh dan kuat. Batu karang ini tidak pernah goyah. Batu karang ini tidak pernah rapuh. Dan batu karang ini tidak pernah lapuk dimakan waktu dan dimakan sejarah. Dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 15. Dari frasa, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau saudara bakal Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita bertindak di dunia kita di masa-masa sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Jika Tuhan menghendaki saya dan saudara berbuat ini dan itu di masa sekarang ini, di masa COVID-19 ini, di masa-masa kesulitan ini, itu tergantung Allah. Bukan tergantung saya dan juga bukan tergantung saudara. Kalau saudara baca kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 6 dan 7. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Oleh karena itu jangan takut. Entah engkau hidup atau mati, Tuhan berjanji engkau tetap bersama-sama dengan Allah. Saya sarankan kepada saudara sekalian, jangan isi hatimu dengan kemungkinan-kemungkinan. Jangan isi pikiranmu hanya dengan kemungkinan-kemungkinan. Jangan habiskan waktumu hanya membicarakan kemungkinan-kemungkinan. Tapi inilah waktunya. Sibukkan waktumu untuk mencari wajah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah waktunya engkau semakin dekat dengan Tuhan. Inilah waktunya engkau lebih sering bersafaat, bersaat teduh, baca firman Allah. Karena firman Allah adalah suara Allah yang akan kita dengar di masa-masa sekarang ini. Firman Allah adalah suara Allah yang meneduhkan kita. Firman Allah adalah suara Allah yang menenangkan kita. Firman Allah yang kita dengar, yang kita baca akan selalu memberikan kita solusi di dalam persoalan-persoalan hidup kita. Khususnya di masa-masa yang sulit seperti yang kita hadapi bersama-sama sekarang ini. Firman Allah itu adalah yang akan membebaskan, yang membuat kita tetap berpegang dan memandang kepada salib Kristus. Saya berdoa kepada saudara-saudara, ketika engkau mendengarkan khotbah ini, engkau mengambil keputusan untuk berdiri di atas batu karang yang teguh itu, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus menolong saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Hari ini tiba saatnya saudara-saudara masuk di dalam perjamuan kudus. Karena ini minggu pertama, saya persilakan saudara
membagikan perjamuan kudusnya, semua unsur-unsur baik anggur maupun roti perjamuan, supaya keluarga kita mendapatkannya semuanya sebelum kita masuk ke dalamnya. Baik, saya akan angkatlah pegang roti saudara yang sudah dibagikan. Saya minta saudara berdoa, meminta kekudusan Tuhan turun di atas hidupmu, menjamah kita, mengurapi kita, memohon berkat-berkatnya turun di atas hidup kita, memohon anugerahnya, memohon mujizat dan kuasanya dinyatakan kepada kita, memohon Dia mendengar setiap seruan dan doa kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kuduskan kami semua, kuduskan umat-Mu yang akan ikut dalam perjamuan kudus ini. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saya akan bacakan firman Tuhan supaya saudara dengarkan baik-baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah cawan saudara di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah dan memberkati. Izinkan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Biarkan Dia juga menyatakan kuasa-Nya dan mujizat-Nya dalam hidup kita. Jamah cawan ini Tuhan. Berkati cawan ini. Biarkan kuasa-Mu bekerja. Biarkan kami dapat merasakan anugerah-Mu, kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam ibadah ini, di dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih, seperti hari ini kami dapat masuk dalam perjamuan kudus. Angkatlah cawan-Mu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara-saudaraku, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, untuk berkat-Mu di tengah-tengah hidup kami, untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata kepada kami. Selalu baru rahmat-Mu, selalu baru berkat-Mu, selalu baru Engkau menolong kami. Terima kasih kami bisa menyembah, memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami bisa masuk dalam persekutuan yang indah dengan Engkau di dalam perjamuan yang kudus ini. Terima kasih berkat yang Tuhan sediakan. Terima kasih untuk rahmat yang Tuhan sediakan. Terima kasih hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam surga. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya, rumah tanggamu dan rumah tangga saya, pekerjaan, usahamu dan berkat-berkatmu. Berkat-berkat Allah akan menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.